as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya, perjalanan rohaninya orang-orang yang beriman. Dan tentunya sholat merupakan sarana taqarrub, yakni sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu laksanakanlah sholat dengan berjamaah. Berjamaah di sini maksudnya ialah antara ucapan di lisan, pikiran, hati, dan gerakan kita pada saat sholat menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah hakikat berjamaah yang sesungguhnya. Nah, tetapi jikalau kita sholat hanya sekedar naik turun dengan bacaan yang tidak tartil, bahkan tidak faham apa yang kita baca, ini yang disebut dengan sholat mabuk namanya. Di dalam surat An-Nisa ayat 43 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kamu sholat, kata Allah, wa antum sukaro, sedang kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, tentunya sebagaimana yang sering kita dengar para ulama, para mubaligh, para ustadz kita menjelaskan surat An-Nisa ayat 43 ini dengan asbabun nuzulnya, yakni sebab musabab turunnya ayat ini. Tentu ada sebab musababnya kenapa ayat ini turun, kan seperti itu. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat, datang seseorang ikut sholat, sedang orang itu dalam keadaan mabuk, maka turunlah ayat ini sehingga orang yang mabuk itu oleh baginda Nabi tidak diperkenankan untuk sholat. Nah, kenapa dia tidak diperkenankan untuk sholat? Sebab yang namanya orang mabuk itu antara ucapan, pikiran, hati, dan gerakan sudah nggak berjamaah lagi, bahkan ngawur dalam sholatnya. Nah, maka dalam ayat ini orang yang mabuk dilarang untuk sholat. Nah, karena ayat Al-Quran itu kan berlaku sepanjang zaman, berlaku sampai umur dunia ini, sehingga orang-orang yang sholat yang mengikuti Nabi pada saat itu, mereka itu mabuk karena minuman khamar. Nah, akan tetapi mabuk karena minuman khamar itu sudah finish, sudah turun hukum haramnya dalam surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, minuman keras, judi, mengundi nasib dengan panah, haram, najis, kotor, perbuatan syaitan jauhi jikalau kamu mau jadi orang yang beruntung. Sudah turun hukum haramnya, sudah finish. Nah, akan tetapi hakikat mabuk di dalam surat An-Nisa ayat 43 tetap melekat dalam ayat itu. Nah, hanya saja kondisinya, konteksnya, situasinya berbeda untuk zaman saat ini dengan pada saat zaman Rasulullah SAW. Kalau dahulu ketika zaman Rasulullah SAW itu mereka mabuk karena minuman khamar, nah untuk zaman sekarang itu mereka mabuk karena urusan-urusan dunia, mabuk pekerjaan, mabuk dengan masalah, mabuk urusan kantor, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan fulus, mabuk dengan berbagai keduniaan. Sehingga pada saat sholat mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah nggak nyambung lagi antara ucapan Bismillah di lisan, pikiran, hati, dan gerakan sudah nggak berjamaah lagi. Ya, walaupun kadang-kadang kita ngerti artinya, tapi karena pikiran itu mabuk, hati kemana-mana, sehingga antara ucapan, pikiran, hati, dan gerakan sudah nggak berjamaah lagi. Atau jangan-jangan kita tidak mengerti juga dengan bacaan sholat itu sendiri. Selama ini kita hanya mengerti bahasa Arabnya saja, nah sedangkan artinya nggak tahu. Nah, sudah artinya nggak tahu, ditambah ketika sholat pikiran juga ikut mabuk. Lalu bagaimana sholat seperti ini bisa dinilai?